Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Firmansyah dan saya akan merangkum ulang apa yang telah saya pelajari di pelajaran informatika. Pertama, algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah algoritma linear. Algoritma linear adalah algoritma mencari nilai tertentu dalam sebuah array atau daftar dengan menguji setiap elemen suatu persatu hingga nilai yang dicari ditemukan atau semua elemen telah dikunjungi. Kedua, algoritma bubble sort. Algoritma bubble sort menggunakan uraian dengan menukar elemen tetangga yang tidak berurutan secara berulang hingga seluruhnya terurut. Tiga, algoritma binor. Algoritma binor adalah algoritma mencari nilai tertentu dalam array terurut dengan membagi array menjadi setengah dan membandingkan elemen tengah dengan nilai yang dicari, kemudian memilih setengah sesuai untuk mencari pencarian berikut. Yang keempat, algoritma faktorial. Algoritma faktorial adalah menghitung hasil perkalian semua bilangan bulat ke positif dari 1 hingga n. Algoritma Fibonacci menghasilkan deretan Fibonacci di mana setiap angka yang adalah jumlah dari dua angka sebelumnya, 1, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Algoritma Guideline untuk perhitungan GCD menggunakan pendekatan berulang untuk menemukan bilangan bulat terbesar yang dapat membagikan hasilnya dengan bilangan yang diberikan. Algoritma untuk menemukan bilangan prima memeriksa apakah sebuah bilangan lebih besar dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri tanpa sisa. Algoritma sederhana ini memberikan dasar yang kuat dalam pemrograman dan membangun pemahaman tentang bagaimana algoritma bekerja dengan cara memecahkan masalah. Kedua saya akan bahas adalah flowchart. Flowchart adalah data visual yang digunakan untuk mempresentasikan daur kerja atau proses dalam bentuk diagram. Dalam dunia pemrograman, sistem flowchart digunakan untuk merencanakan, mengatasi, dan memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu tugas masalah. Simbol-simbol flowchart dan fungsinya. Simbol awal, mulai dan akhir, menandakan awal dan akhir dari suatu proses atau algoritma, biasanya dipresentasikan dengan bentuk oval persegi panjang dengan tepi melengkung. Yang kedua, simbol proses untuk menunjukkan langkah-langkah atau tindakan yang harus dilakukan dalam proses, umumnya bentuk persegi panjang. Yang ketiga, simbol keputusan menunjukkan titik keputusan dalam daur ulang kerja yang memerlukan pilihan ya, yaitu, atau tidak, biasanya dengan bentuk berlian. 4. Simbol output dan input untuk menunjukkan input dan output data dalam proses, biasanya dalam bentuk paralelogram. Fungsi dari flowchart dengan pemrograman dan sistem memecahkan proses, menganalisa algoritma, dan memudahkan komposisi dan memperbaiki kesalahan. Simbol penghubung komutator untuk menghubungkan bagian flowchart yang terpisah, dipresentasikan dengan garis lurus. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional atau computational thinking suatu metode untuk menuntaskan persoalan menggunakan penerapan teknik ilmu komputer atau informatika. Metode dan model komputasional memberikan kemudahan bagi kita untuk memecahkan masalah dan menganalisa sistem dan yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Karakteristik berpikir komputasional adalah sebagai berikut. 1. Informasi tidak hanya belajar tentang bagaimana cara menulis pemrograman, tapi juga diperlukan pemahaman untuk berpikir pada tingkatan abstraksi. 2. Kemampuan dasar. 3. Berpikir komputasional. 4. Memadukan pemikiran.
Proporsi. Satu pengertian. Proporsi merupakan pernyataan yang menggambarkan keadaan sebagai benar atau salah dalam bentuk kalimat. Ada 4 unsur proporsi, yaitu subjek, predikat, kopula, dan counter. Kalimat proporsi. Keempat elemen proporsi yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, kopula, dan counter. Proporsi majemuk. Proporsi majemuk merupakan pernyataan yang membentuk hubungan antara dua proporsi tunggal atau majemuk yang memiliki fungsi yang sama. Negasi lingkaran dan konjungsi, diskusi, dan implikasi. Negasi lingkaran adalah suatu pernyataan bernilai benar B jika pernyataan semula bernilai salah S, dan sebaliknya. Konjungsi kata hubung dan dengan simbol V terbalik, sehingga semua pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata penghubung dan disebut konjungsi. 3. Disjungsi. Dua kalimat dekdutif yang dihubungkan dengan kata hubung atau dan ditulis V disebut disjunksi untuk menentukan tabel kebenaran dari disjunksi. Kekurangan cara yang sama seperti membuat tabel kebenaran konjungsi. 4. Implikasi. Pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata hubung jika maka disebut implikasi dengan simbol tanda panah untuk menentukan nilai tabel kebenarannya. Penerapan deduktif, induktif, dan abduktif. 1. Deduktif adalah proses penabrakan yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. 2. Induktif. Induktif atau logika adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus nyata secara individual menjadi kesimpulan bersifat umum. 3. Aduktif. Menurut Doni Aburdani Hardianto menyatakan bahwa aduktif adalah metode untuk memilih argumentasi terbaik dari sekian banyak argumentasi. Logika interaksi. 1. Jenis interaksi: infungsi langsung, interaksi dedisi. Keempat saya akan bahas adalah gerbang logika. Gerbang logika atau logic gate adalah bagian dasar dari perancangan sistem elektronika digital untuk mengubah masukan input menjadi sinyal keluar output yang logika sebagai masuk dari volt ohm arus. Gerbang logika direpresentasikan oleh angka biniar atau tabel kebenaran, yaitu simbol 1 ohm 0. Kedua angka ini akan menggambarkan benar true dan salah false, tinggi high dan rendah low, serta hidup on dan mati off. Contoh dari penerapan gerbang logika adalah ketiga gerbang logika memiliki 3 bagian, yaitu transistor, resistor, dan dioda. Ketiga bagian itu bergabung untuk berepresentasi secara sederhana ataupun kompleks. Pertama adalah gerbang N. Gerbang N adalah gerbang logika yang mempunyai masukan 2 atau lebih serta mempunyai 1 keluaran. Pada gerbang logika N, masukan logika tinggi jika semua keluaran logika juga tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika masukan logika rendah maka keluaran logika akan rendah. OR. Jenis kedua adalah gerbang OR, yaitu jenis gerbang logika yang sama seperti gerbang N merupakan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Gerbang OR menghasilkan input 1 bila semua atau salah satu input adalah bilangan biniar 1. Sementara itu output menghasilkan 0 bila outputnya bilangan biniar 0. Yang ketiga, gerbang NOT merupakan jenis gerbang yang berfungsi sebagai pembalik keadaan bila input bernilai 1, output bernilai 0, begitu pula sebaliknya, bernilai 1 bila inputnya bernilai 0. NOT. Gerbang ini merupakan gabungan dari gerbang N dan NOT. Artinya nilai output gerbang NOT adalah kebalikan dari N. NOR. Gerbang ini menjadi gabungan dari gerbang OR dan NOT.
Output yang dihasilkan NOR adalah kebalikan dari gerbang OR. XOR. Jenis gerbang logika berikutnya adalah XOR, yang membutuhkan dua output juga untuk menghasilkan satu output. Dalam jenis gerbang ini, yang dihasilkan adalah bilangan biniar 1 jika kedua outputnya memiliki bilangan yang berbeda. Sementara itu, bila kedua output merupakan bilangan yang sama, hasil output adalah biniar 0. Yang ketujuh, gerbang XNOR. XNOR ini adalah kebalikan dari XNOR. Bila kedua input yang dimasukkan berbeda, output yang dihasilkan biniar NOR 0. Output akan berupa bilangan biniar 1 bila kedua output yang dimasukkan sama. Fungsi adalah untuk membentuk sirkuit digital yang dari registrasi. Gerbang logika sendiri merupakan logika dasar yang mendorong terjadinya fungsi tersebut. Kelima saya akan bahas adalah konversi bilangan. Apa itu konversi bilangan? Konversi bilangan adalah proses mengubah basis bilangan satu ke basis bilangan lain yang memiliki nilai yang sama. Bilangan biniar adalah bilangan yang hanya menggunakan dua basis angka, yaitu 0 dan 1. Bilangan biniar juga disebut berbasis dua angka, yaitu 0 dan 1. Bilangan biniar juga disebut bilangan berbasis 2. Contoh penulisan 100(2). Oktal. Bilangan oktal adalah bilangan berbasis 8 menggunakan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Penulisan 27(8). Bilangan desimal. Bilangan desimal yang menggunakan basis 10 angka mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Setelah angka 9, maka angka berikutnya adalah 10, 11, 12, 13, 14, dan seterusnya. Tulisan bilangan desimal adalah 14, 10. Ingat, desimal berbasis 10, maka angka 10 lah yang menjadi subskripsi pada penulisan bilangan desimal. Bilangan heksadesimal adalah bilangan yang berbasis atau menggunakan 16 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Apapun yang berhuruf A, B, C, D, F berurutan nilainya adalah 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Contoh E 316. Karena bilangan heksadesimal berbasis 16, maka angka 16 lah yang menjadi subskripsi pada penulisan bilangan desimal. Sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.